Israel versus Qatar memanas. Sebuah konfrontasi besar mengguncang Timur Tengah ketika kedua negara melancarkan serangan berskala masif. Israel mengerahkan 620 rudal dan 230 jet tempur. Sementara Qatar membalas dengan operasi udara dan rudal balistik dari berbagai pangkalan militernya. Tel Aviv dan Doha sama-sama geger. Sirene meraung, ledakan membahana, dan warga sipil terpaksa berlarian mencari perlindungan. Peristiwa ini bukan datang tiba-tiba. Hubungan diplomatik Israel dan Qatar sudah lama rapuh. Namun eskalasi terbaru dipicu oleh rentetan insiden beberapa minggu terakhir. Serangan Israel ke Gaza yang menimbulkan ribuan korban memicu reaksi keras di dunia Arab, termasuk Qatar. Negara kecil namun kaya energi itu akhirnya memilih turun langsung ke medan perang, bukan hanya lewat diplomasi. Serangan balasan Israel berlangsung cepat dan terencana. Radar mendeteksi puluhan jet tempur Israel meninggalkan pangkalan udara di Negev dan bergerak menuju Teluk Persia. Dalam hitungan jam, rudal jelajah diluncurkan menghantam instalasi radar, pangkalan drone, hingga jaringan listrik utama di Doha. Laporan menyebutkan beberapa kawasan ibu kota Qatar gelap gulita akibat serangan itu. Qatar tentu tidak tinggal diam. Armada jet tempur Mirage dan Rafale dikerahkan, rudal pertahanan udara ditembakkan untuk menghalau serangan Israel. Ledakan terdengar di langit Doha ketika sistem pertahanan berhasil mencegat beberapa rudal, namun sebagian tetap menembus dan menghantam kawasan industri serta depo minyak. Media lokal menggambarkan suasana mencekam, jalanan kosong, toko-toko tutup, dan warga berbondong-bondong ke bunker bawah tanah. Di Tel Aviv, situasi juga tak kalah menegangkan. Beberapa rudal Qatar berhasil melewati sistem Iron Dome dan menghantam area dekat pelabuhan Ashdod. Sirene peringatan berbunyi tanpa henti, memaksa ribuan orang berlindung di tempat penampungan darurat. Pemerintah Israel mendeklarasikan status darurat nasional, sementara Perdana Menteri memperingatkan bahwa Israel akan menghantam balik dengan kekuatan penuh. Konflik ini segera menjadi sorotan global. Amerika Serikat menyatakan dukungan penuh terhadap Israel, sementara Turki dan Iran dengan lantang berdiri di belakang Qatar. Dewan Keamanan PBB mengadakan sidang darurat, tetapi perbedaan pandangan di antara anggota tetap membuat tidak ada resolusi yang disepakati. Situasi semakin kompleks ketika Hizbullah di Lebanon dan kelompok bersenjata di Gaza mulai meluncurkan roket sebagai bentuk solidaritas terhadap Qatar, memperluas lingkaran perang di kawasan. Dampak ekonomi langsung terasa. Harga minyak dunia melonjak drastis, pasar saham global goyah, dan ketakutan akan resesi baru menyelimuti banyak negara. Qatar sebagai eksportir gas alam terbesar menunjang beberapa pengiriman LNG, membuat Eropa panik karena pasokan energi mereka terancam. Israel versus Qatar bukan sekedar konflik dua negara. Ini adalah pertempuran yang bisa mengguncang keseimbangan politik, ekonomi, dan keamanan internasional. Dunia kini menahan napas, menyaksikan bagaimana perang modern dengan ratusan rudal dan ratusan jet tempur menjadikan Tel Aviv dan Doha dua kota yang sama-sama hidup dalam ketakutan. Gelombang pertama serangan belum reda, namun Israel langsung menyiapkan babak berikutnya. Dari pangkalan udara di Negev, skuadron jet tempur F-35 Stealth lepas landas malam hari, membawa rudal presisi yang diarahkan ke jantung infrastruktur Qatar. Targetnya bukan hanya fasilitas militer, tetapi juga pusat komunikasi satelit yang dianggap menjadi penghubung komando pasukan Qatar. Dalam hitungan menit, ledakan besar terdengar di pinggiran Doha, menimbulkan kobaran api yang terlihat hingga puluhan kilometer. Qatar segera membalas. Rudal balistik jarak menengah ditembakkan dari gurun menuju arah Tel Aviv dan Haifa. Iron Dome berhasil mencegat sebagian, tetapi 3 rudal lolos dan menghantam kawasan industri dekat Tel Aviv. Kobaran api besar melalap gudang penyimpanan dan kepulan asap hitam mengepul di langit kota. Warga sipil kembali panik. Sebagian besar menghabiskan malam di tempat perlindungan bawah tanah. Ketegangan makin meningkat ketika drone tempur Israel dilaporkan menyerang pelabuhan utama di Qatar. Rekaman amatir menunjukkan deretan kontainer terbakar, sementara kapal kargo asing bergegas meninggalkan perairan. Serangan ini menimbulkan kekhawatiran global, karena Qatar adalah pusat distribusi energi dunia. Jika pelabuhan lumpuh, maka pasokan gas alam cair atau LNG ke Eropa dan Asia bisa terganggu parah. Reaksi dunia internasional bermunculan. Amerika Serikat secara terbuka menyalahkan Qatar
dan menegaskan dukungan tanpa syarat terhadap Israel. Presiden AS mengatakan bahwa Tel Aviv memiliki hak untuk membela diri dengan segala cara. Sebaliknya, Turki menyatakan solidaritas penuh kepada Doha, mengutuk Israel sebagai agresor. Iran bahkan mengumumkan siap mengirim bantuan militer berupa drone dan sistem pertahanan udara untuk memperkuat Qatar. Situasi ini menimbulkan bayangan perang regional yang jauh lebih luas. Dewan Keamanan PBB kembali menggelar sidang darurat. Rusia mendesak gencatan senjata segera, sementara Tiongkok memperingatkan bahwa eskalasi berlebihan bisa memicu instabilitas ekonomi global. Namun, perbedaan kepentingan antar negara anggota membuat keputusan bulat tidak tercapai. Dunia menyaksikan dengan cemas karena diplomasi tampak kalah cepat dibanding rentetan rudal yang terus melesat di langit Timur Tengah. Sementara itu, di medan perang situasi semakin kacau. Pasukan khusus Israel dilaporkan melakukan operasi penyusupan di wilayah Qatar dengan dukungan helikopter Apache. Target mereka adalah menghancurkan gudang rudal yang tersembunyi di gurun. Pertempuran sengit terjadi, meninggalkan jejak ledakan dan kobaran api. Militer Qatar mengklaim berhasil menggagalkan operasi itu, bahkan menangkap beberapa prajurit Israel. Jika benar, ini akan menjadi pukulan moral besar bagi Tel Aviv. Doha sendiri berubah drastis. Dari kota modern penuh gedung pencakar langit, kini sebagian besar wilayahnya tampak seperti kota perang. Beberapa distrik hancur akibat hantaman rudal. Lalu lintas macet total, dan warga sipil dievakuasi ke kamp darurat di luar kota. Rumah sakit kewalahan menampung korban, sementara pemerintah mengumumkan status darurat nasional. Tel Aviv juga tidak lebih tenang. Meski sistem pertahanan udara canggih bekerja keras, tetap ada rudal yang lolos. Malam-malam di kota itu kini selalu dihiasi suara sirine, cahaya anti rudal dan dentuman ledakan di kejauhan. Psikologis warga terguncang. Banyak yang mulai meninggalkan kota menuju wilayah utara yang dianggap lebih aman. Di Lebanon, Hizbullah bergerak. Unit-unit roket mereka terlihat di perbatasan utara Israel. Walau belum ada serangan langsung, langkah ini memaksa Israel mengalihkan sebagian pasukan ke utara, melemahkan fokus mereka di front Qatar. Gaza pun kembali bergolak. Roket ditembakkan ke arah selatan Israel sebagai bentuk solidaritas terhadap Doha. Dengan begitu, Israel kini menghadapi ancaman di 3 front sekaligus, yaitu Qatar, Lebanon, dan Gaza. Ketegangan semakin memuncak ketika laporan menyebutkan kapal perang Israel dan kapal patroli Iran nyaris bersenggolan di Teluk Persia. Insiden ini memperlihatkan bahwa konflik bisa melebar ke laut, bahkan berpotensi menyeret negara-negara besar. Armada Laut kelima Amerika Serikat yang berbasis di Bahrain sudah meningkatkan patroli, sementara Rusia mulai mengirim kapal pengintai ke kawasan. Di pasar global, efeknya sangat terasa. Harga minyak menembus level tertinggi dalam 10 tahun terakhir. Saham-saham energi melonjak sementara bursa Asia dan Eropa berguguran. Investor resah, perusahaan penerbangan membatalkan rute ke Timur Tengah, dan maskapai internasional mengalihkan jalur udara untuk menghindari wilayah konflik. Media sosial pun berubah menjadi medan perang informasi. Video rudal menghantam Tel Aviv, rekaman drone meledak di Doha hingga pidato penuh emosi dari para pemimpin Israel dan Qatar menyebar viral. Tagar #PrayForDoha dan #StandWithIsrael silih berganti mendominasi trending global, memperlihatkan betapa konflik ini membelah opini publik internasional. Dalam situasi seperti ini, kemungkinan gencatan senjata tampak jauh. Israel menegaskan tidak akan berhenti sampai kapasitas militer Qatar lumpuh. Doha justru berjanji akan meluncurkan serangan gelombang kedua dengan target strategis di Israel, termasuk fasilitas nuklir yang dianggap ancaman. Ancaman itu membuat dunia semakin cemas karena jika benar terjadi, konsekuensinya bisa sangat menghancurkan. Kini, Timur Tengah berada di ambang perang besar. 2 negara kecil namun memiliki kekuatan militer dan cadangan energi besar saling menghantam tanpa ada tanda-tanda mundur. Setiap serangan balasan hanya memperpanjang daftar korban, memperdalam penderitaan warga sipil, dan menambah resiko konflik meluas. Dunia menunggu dengan tegang. Apakah diplomasi mampu menghentikan badai ini, atau sejarah akan mencatat lahirnya perang baru yang bisa mengubah peta geopolitik global? Israel dan Qatar kini terperangkap dalam spiral konflik yang semakin berbahaya. Gelombang rudal, serangan jet tempur, hingga keterlibatan kelompok bersenjata regional membuat situasi nyaris tak terkendali. Pertanyaannya, bagaimana akhir dari konfrontasi ini?
Secara geopolitik, bentrokan Israel-Qatar membuka babak baru dalam dinamika Timur Tengah. Qatar yang selama ini dikenal sebagai pusat diplomasi dan energi berubah menjadi aktor militer aktif. Israel dengan teknologi pertahanan canggih kini menghadapi tantangan yang lebih luas, bukan hanya dari Gaza atau Lebanon, tetapi juga dari sebuah negara berdaulat dengan kapasitas finansial besar untuk menopang perang jangka panjang. Dampak global sudah sangat nyata. Harga minyak dan gas melonjak drastis, memperburuk inflasi di Eropa dan Asia. Jalur pelayanan di Teluk Persia menjadi zona rawan, maskapai internasional membatalkan rute, dan pasar saham dunia jatuh. Konflik dua negara ternyata cukup untuk mengguncang perekonomian global, membuktikan betapa rapuhnya sistem internasional saat energi dan keamanan dipertaruhkan. Skenario ke depan bisa berujung pada dua jalan ekstrim. Pertama, eskalasi penuh. Jika Iran, Turki, atau Hizbullah benar-benar masuk perang, maka Timur Tengah akan terbakar oleh konfrontasi multifront. Amerika Serikat dan Sekutu Barat pasti terlibat, Rusia dan Cina mungkin mengambil posisi berlawanan. Inilah skenario terburuk yang bisa memicu perang regional besar. Kedua, skenario gencatan senjata. PBB, negara Arab atau kekuatan besar mungkin berhasil menekan kedua pihak untuk berhenti. Namun dengan retorika keras dan ego politik yang sudah dipertaruhkan, gencatan senjata tampak sangat sulit tercapai dalam waktu dekat. Di balik semua itu, rakyat sipil tetap menjadi korban utama. Di Tel Aviv, di Haifa, di Doha, ribuan keluarga terpaksa hidup di bunker, rumah hancur dan masa depan penuh ketidakpastian. Setiap rudal yang melesat menambah penderitaan, setiap serangan udara meninggalkan luka yang sulit disembuhkan. Kini dunia menahan napas. Israel versus Qatar bukan hanya tentang siapa yang lebih kuat di medan perang, tetapi tentang bagaimana konflik ini akan membentuk kembali politik, ekonomi, dan keamanan global untuk tahun-tahun ke depan. Apakah diplomasi mampu meredam badai ini, atau justru dunia sedang menyaksikan lahirnya perang baru di abad ke-21?